Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan kakak di sini. Seneng banget loh bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kakak yakin nih kalian pasti dalam keadaan yang sehat dan pasti penuh dengan sukacita dan terus semangat deh pokoknya. Ya semangat untuk kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Terus semangat untuk belajar di rumah, lalu mengerjakan PR, pastinya semangat ya. Terus semangat juga untuk membantu orang tua kita melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, membersihkan tempat tidur. Nah, so pasti kakak percaya juga kalian juga pasti semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, baik itu yang ada di gereja maupun melalui online. Nih, coba angkat tangannya yang rajin dan semangat. Oke, good, hebat adik-adik semuanya. Nah, pastikan ya adik-adik selalu rajin beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, juga selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Yes, good. Nah, itu tandanya kalau adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya setiap hari di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Coba angkat tangannya adik-adik yang selalu diberkati Tuhan. Ya, good. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Nah, kita harus selalu bersyukur ya. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan lanjutan dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab yang sudah disampaikan oleh Kak Andrea maupun oleh Kak Dia minggu-minggu yang sudah kemarin, minggu-minggu yang sudah berlalu, maksud Kak Dia minggu-minggu kemarin ya. Oke, nah hari ini Kak Dia mau menyampaikan satu kisah lanjutan dari kisah Adam dan Hawa, yaitu kisah apa? Kain dan Habel. Siapa yang pernah dengar nama Kain dan Habel? Yes. Nah, adik-adik, setelah Adam dan Hawa ini meninggalkan Taman Eden, lalu Tuhan memberikan seorang anak bagi mereka. Bayi pertama yang lahir ke dunia ini berjenis kelamin laki-laki. Nah, ada yang tahu, ada yang masih ingat siapa nama bayi pertama dari Adam dan Hawa? Iya, betul sekali. Namanya adalah Kain. Nah, jadi ibu Hawa ini melahirkan anak pertama yang bernama Kain. Kemudian beberapa waktu setelahnya ya, lahirlah juga seorang anak laki-laki. Ya, mereka memberi nama siapa? Yes, Habel. Nah, Kain itu suka bekerja di ladang, bertanam padi, bercocok tanam, menanam biji-bijian, serta buah-buahan. Nah, sedangkan Habel, dia suka sekali menggembala domba-domba. Nah, dia menjadi seorang penggembala, adik-adik.
Nah, setelah Adam dan Hawa melakukan dosa, kemudian pada waktu itu Adam dan Hawa ini kan diusir dari Taman Eden, ya kan adik-adik ingat cerita minggu kemarin? Nah, sehingga mereka tidak bebas lagi untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Allah seperti dahulu, tidak bebas seperti dulu ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa, belum diusir dari Taman Eden. Nah, setelah manusia melakukan dosa, kalau mereka mau datang kepada Tuhan Allah, mereka harus terlebih dahulu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah batu. Nah, kalau dulu kan mereka bisa bercakap-cakap langsung nih Adam dan Hawa kepada Allah, langsung seperti kalian kepada teman-teman kalian, kepada orang tua kalian, bisa langsung bercakap-cakap. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa lalu dibuang ke Taman Eden, ketika mereka ingin bercakap-cakap dengan Tuhan, ingin berdoa kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban bakaran terlebih dahulu. Nah, dosa ini adik-adik, dosa adalah jurang pembatas yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Apa yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan? Dosa. Nah, dosa ini yang membatasi hubungan Tuhan dengan manusia yang tadinya baik-baik. Jadi, manusia pada waktu itu harus membangun jembatan dulu nih, karena sudah ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Lalu kemudian manusia kalau mau datang kepada Tuhan harus membuat jembatan dulu. Apa jembatannya? Jembatannya yaitu dengan cara mempersembahkan korban bakaran itu tadi yang tadi dia jelaskan kepada Tuhan Allah. Nah, korban bakarannya di atas mezbah batu, kemudian dibakar lalu asapnya naik ke atas. Nah, pada suatu hari Kain dan Habel ini mempersembahkan korban di atas mezbah. Kain membawa buah-buahan dan biji-bijian sebagai korban bakaran dong, karena dia memang suka menanam, suka berladang. Jadi yang dibawa oleh Kain adalah buah-buahan dan biji-bijian. Nah, sebagai korban bakaran. Sementara Habel mempersembahkan domba dari peternakannya. Nah, domba yang dipersembahkan Habel ini adalah seperti penyelamat yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, domba yang dipersembahkan Habel ini adalah yang tidak bercacat dan bercela, domba yang bagus, domba yang baik. Nah, Tuhan berkenan loh pada korban yang dipersembahkan oleh Habel ini. Nah, tetapi Tuhan tidak berkenan pada korban bakaran yang dipersembahkan oleh Kain. Itu mengapa Kain menjadi sangat panas hati. Dia menjadi sangat marah karena korban bakaran yang tidak diterima oleh Tuhan. Nah, pada suatu hari ketika mereka berdua berada di ladang, Kain ini memiliki niat jahat adik-adik. Kepada siapa? Iya, kepada adiknya yang bernama Habel itu. Kain kemudian lalu menghilangkan nyawanya Habel ini. Kain telah membunuh adiknya sendiri. Inilah kekejaman yang pertama yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Lalu beberapa waktu kemudian Tuhan kembali mengaruniakan kepada Bapak Adam dan Ibu Hawa seorang bayi lagi ya loh adik-adik. Bayi ini diberi nama Set, yang artinya adalah pengganti. Nah, Bapak Adam bilang, kini Tuhan telah memberikan aku seorang anak yang lain sebagai pengganti Habel. Pada masa itulah manusia mulai memanggil nama Tuhan. Adik-adik bisa membaca kisah yang kakak ceritakan ini yang ada di Alkitab, yaitu ada di Kejadian pasalnya yang keempat. Adik-adik bisa baca ya di rumah. Oke. Nah, Kak Diah lanjut nih. Nah, kita harus belajar dari sikap Habel. Sebab apa? Sebab dia itu mempersembahkan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik juga bisa loh, dan harus pastinya mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebagai tanda ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja
di mana adik-adik beribadah. Tapi bukan hanya persembahan dalam bentuk uang saja loh, tetapi juga adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus memiliki hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dari Alkitab ya adik-adik. Nah, yuk kita sama-sama katakan bersedia, siap, oke Kak, gitu ya. Yes, good. Nah, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, sekarang waktunya kakak memberikan pertanyaan nih buat adik-adik semuanya. Asik, pasti adik-adik bisa menjawab. Oke, pertanyaan pertama adalah, pekerjaan apakah yang disukai oleh Kain? Apa ayo? Apa? Yes, 100 buat adik-adik semua. Yeay. Pekerjaannya adalah bercocok tanam padi, terus menanam buah-buahan juga, dan biji-bijian yang ada di ladang. Suka bekerja di ladang Kain ini ya adik-adik. Yes, oke. Lalu pertanyaan kedua, siap-siap ya adik-adik, siap-siap. Apa yang dipersembahkan oleh Habil yang membuat Tuhan berkenan kepada persembahan Habil ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya? Yes, betul sekali. Habil mempersembahkan domba yang tidak bercacat celah. Artinya domba yang bagus, domba yang baik, yang gemuk, dan yang sehat. Nah, oke adik-adik, sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Siap-siap loh adik-adik. Siapakah yang menjadi sangat marah lalu membunuh adiknya? Siapa? Iya, betul. Jawabannya adalah Kain. Kenapa Kain menjadi marah? Karena Tuhan tidak berkenan kepada persembahan yang dipersembahkan oleh Kain. Nah, Kain ini tidak mempersembahkan persembahan yang bagus, yang baik, yang segar, yang sehat gitu ya. Yang bagus-bagus pokoknya. Nah, oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan ya. Kakak selalu berdoa, artinya selalu dalam doa kakak, supaya adik-adik ini semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Oke, kakak ajak untuk kita semua berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh sangat baik. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, sehingga kami boleh belajar untuk memberikan persembahan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan, juga memberikan persembahan yang terbaik untuk gereja di mana kami beribadah. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu yang senantiasa selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi garam dan terang, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami. Berkati juga setiap kami Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami yang sakit, pulihkanlah kami, dan hiburkanlah kami yang sedang bersedih hati. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Happy Sunday adik-adik. God bless you and bye.